warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifar Fatunisa. Saya dari S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses melahirkan dan donor ASI secara Islam. Dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dengan dua istilah, yaitu partus normal atau partus biasa dan partus abnormal. Partus normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak kepala atau ubun-ubun kecil, tanpa memakai alat pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayi kecuali episiotomi, berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara partus abnormal adalah bayi lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi, ekstraksi, cunam, vakum, dekapitasi, embriotomi, dan sebagaimana alat lainnya, atau lahir per abdominam dengan sektioseksar. Yang jelas, proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa, sekaligus menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia telah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan jalan lahir seorang jabang bayi, sebagaimana dalam firman-Nya, kemudian Dia memudahkan jalannya. Quran Surat A'basa dari ayat 20. Rasa sakit seorang ibu ketika melahirkan. Dalam tafsir Departemen Agama dijelaskan, ketika Maryam merasa sakit akan melahirkan anaknya, maka beliau terpaksa bersandar pada pohon kurma untuk memudahkan kelahirannya. Beliau mengharapkan seandainya beliau ini mati saja sebelum proses melahirkan ini tiba, karena merasa berat penderitaan akibat melahirkan seorang anak tanpa ayah, yang berakibat timbulnya tuduhan dan cemoohan dari kaum yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Atau beliau mengharapkan menjadi benda yang tidak berarti bagi seorang manusia. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, rasa nyeri menjelang melahirkan telah memaksa Maryam untuk bersandar dan bergantung kepada batang pohon kurma agar dapat melahirkan dengan mudah. Dia juga berangan-angan sekiranya saja dia mati sebelum waktu melahirkan ini tiba. Waktu dia menghadapi peristiwa besar ini karena malu dan takut mendapatkan cemoohan dari banyak orang. Dan Allah telah memfirmankan, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu, yaitu bapaknya dan ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu dan bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Dalam ayat ini disebutkan sebab-sebab anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu, yaitu karena ibu mengandung seorang anak sampai ia melahirkan. Selama mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat. Yang selanjutnya tentang donor ASI. Fenomena donor ASI mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat. Permasalahan ini yang diperdebatkan terkait dengan hukuman mahram karena radla'ah atau pemberian ASI oleh perempuan lain, yang menyebabkan tidak boleh menikah dengan ibu menyusui dan saudara sepersusuannya. Terkait dengan hubungan mahram karena radla'ah, memang belum ada kesepakatan. Fatwa maupun keputusan tarjih juga belum ada. Prinsip dasar dalam penetapan hukum donor ASI adalah bahwa donor ASI
termasuk wilayah muamalah duniawiyah yang hukum dasarnya adalah mubah. Sejalan dengan kaidah usuliyah bahwa pada dasarnya hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Secara umum, ada dua kelompok pendapat tentang mahram karena radlo'ah. Pertama, hubungan mahram karena radlo'ah mensyaratkan adanya mazhah, yaitu menghisap langsung pada ibu menyusui. Syarat yang dimaksud dipahami dari hadis Rasulullah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu wasallam, bersabda Rasulullah alaihi wasallam serta berkata Suaid dan Zuhair bahwa Nabi Muhammad bersabda, sekali dan dua kali hisapan akan menjadikan haram HR Muslim dan jamaah. Hadis ini mengisyaratkan donor ASI yang dilakukan dengan perantara melalui botol susu atau lainnya tidak berakibat hubungan mahram. Kelompok ini berbeda pendapat dalam hal batas minimal jumlah mazhah. Hadis riwayat Muslim dan jamaah dari Aisyah, Suaid dan Zuhair mengisyaratkan batas minimal radlo'ah adalah 3 kali. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mendasarkan pada hukum Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair. Riwayat jamaah menetapkan bahwa batas minimal radlo'ah adalah 5 kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah ia selama 5 kali, maka ia menjadi mahram karena susuannya. Hadis riwayat jamaah. Kedua, wacana donor ASI yang dipraktikkan selama ini melalui bank ASI atau pemberian ASI secara tidak langsung tanpa mazhah tidak berakibat mahram karena radlo'ah. Hal ini mempertimbangkan adanya isyarat keumuman makna surat An-Nisa ayat 23 dan Al-Baqarah ayat 233 bahwa yang dimaksud hubungan radlo'ah adalah susuan dan asuhan yang merupakan makna dari al-um atau keibuan. Donor dalam bentuk pemberian ASI tanpa ada unsur al-um dalam bentuk pengasuhan dan pendidikan bersamaan dengan pemberian ASI, maka sebenarnya tidak ada hubungan radlo'ah yang mengakibatkan terjadinya hubungan mahram. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih perlu dikaji kembali hukumnya. Kajian hukum dari berbagai perspektif, baik kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi, hukum positif, maupun hukum Islam, untuk memberikan solusi yang ramah dan rahmah, sejalan dengan tujuan syariah, untuk mewujudkan kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Dari Dr. Andes Siti Aisyah, Magister Agama. Ini saya ambil dari modul AIK 4 yang telah disampaikan oleh Bapak Nurdin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.